Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini Miss Ikada akan membahas pelajaran TIK, yaitu untuk Ananda kelas 5, membahas tentang bab 5 menyunting naskah. Selamat mengikuti. Kegiatan kali ini yaitu menyunting naskah atau mengedit naskah, yaitu dengan menggunakan program pengolah kata atau pengolah naskah Microsoft Word. Kegiatan pada kali ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita pernah bahkan sering kita bahas bersama-sama, tapi jadi sifatnya hanya untuk mengulang lagi aja ya. Yaitu untuk bagian 1, margin, memblok teks dan menggandakan teks, itu udah sering kita bahas. Kemudian juga nomor 4, perataan teks, nomor 5, font dan font size, nomor 6, paragraf berputir, paragraf penomoran dan kolom, itu juga sudah pernah kita bahas, jadi sifatnya mengingat kembali saja. Namun untuk bagian 2 yaitu cengkes dan bagian 3 drop cap, ini kita sepertinya hal baru ya. Jadi mari kita simak sama-sama dengan baik sehingga kemampuan kamu untuk menyunting naskah lebih baik lagi. Oh iya, sambil melihat video ini kamu juga bisa menyimak materi kali ini dengan melihat buku paket, yaitu bab 5 untuk kelas 5 ya. Mari kita bahas materi ini bersama-sama. Namun sebelumnya, seperti biasa kita baca basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kegiatan yang pertama adalah membahas tentang margin, memblok teks, kemudian menggandakan teks. Yang pertama kita bahas tentang margin dahulu ya. Margin adalah batas penulisan atau pencetakan. Jadi ketika kita menulis, kamu perhatikan ya, ketika kita menulis di awal, ini misalnya menulis nih, margin. Nah, kamu lihat tidak menulis langsung ada di atas nempel di batas kertas. Kalau ini kotak ini nih, kotak ini adalah batas kertasnya. Seperti kamu lihat tidak nempel di batas kertas ini, tetapi ada jaraknya. Nah, itulah yang disebut dengan margin. Margin itu ada 4 ya, atau batas penulisan itu ada 4, batas atas, bawah, kanan, dan kiri. Seperti pengertiannya atau namanya, batas atas berarti margin atas ini sebagai bagian atas. Kalau bawah ya paling bawah kertas. Kanan kiri yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Disesuaikan pada posisi si naskah tersebut ya. Kalau kanan ya sebelah kanannya naskah, kalau kiri ya sebelah kirinya naskah. Kemudian pembahasan memblok teks. Memblok teks adalah menandai bagian yang akan diubah. Bagaimana cara menandainya? Dengan mendark si kalimat atau kata pada naskah tersebut. Contoh, misalnya batas atas ini akan Misika edit. Kita tinggal drag aja. Nah, setelah di drag ya, menggunakan mouse pencet kirinya, kemudian tarik seperti biasa. Habis itu baru bisa diedit, mau diubah hurufnya, mau ditambah dan sebagainya. Itu yang disebut dengan memblok teks. Kemudian menggandakan teks. Menggandakan teks juga kita sudah sering membahas ya, atau sudah bahkan sering mempraktekkan. Caranya apa? Ya tadi, memblok teksnya dulu, mana yang mau digandakan. Misalnya mau digandakan yang ini, kita blok dulu, kemudian kemana? Ya betul, ke icon copy. Ya, kemudian yang mau diblok teks ini mau diletakkan di mana? Misalnya mau diletakkan di sini. Enter dulu, kemudian baru sesuai ini kursornya ya, sudah di posisi yang akan ditempatkannya kalimat yang akan digandakan tadi, kemudian baru di klik icon paste. Sudah sering ya, gampang banget ya.
Oke, itu kegiatan yang pertama, margin, memblok teks dan menggandakan teks. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu pembahasan tentang chain case. Sebelum mempraktikkan chain case, maka kita pahami dahulu apa yang disebut dengan chain case. Chain case adalah merubah bentuk huruf dari huruf kecil ke huruf besar atau huruf kapital, ya. Demikian juga sebaliknya. Maksudnya gimana? Jadi di sini adalah perubahan, misalnya yang tadinya huruf besar jadi huruf kecil, atau tadinya huruf kecil kita ingin ubah menjadi huruf besar. Ada 5 macam chain case, ada sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, kemudian yang terakhir adalah toggle case. Masing-masing akan Miss Ika jelaskan sembari Miss Ika praktekkan ya. Jadi yang pertama adalah sentence case, mengubah kalimat dengan diawali huruf besar. Jadi misalnya kita punya kalimat, misalnya kalimat yang ini aja ya, kalimat chain case adalah ini. Yang namanya kalimat yang seperti kita ketahui adalah dari awal penulisan sampai ada titik. Nah, ini berarti satu kalimat ya. Nah, dia hanya akan merubah huruf awal kalimatnya saja menjadi huruf besar ya. Misalnya ini nih, ini kan kamu perhatikan ya, awal kalimat ini C-nya masih kecil, kita akan rubah. Nah, kita blok semuanya ya, kita blok semuanya, kemudian kita menuju ke icon chain case. Icon chain case itu ada di mana? Ada di grup font, yaitu pada ini nih, pada icon yang berbentuk A besar dan A kecil. Ini sebelahnya ada tanda pilihan, kita klik. Nah, untuk awal itu adalah sentence case. Oke, perhatikan yang tadinya C kecil menjadi C besar. Itulah yang dimaksud dengan sentence case, mengubah kalimat dengan diawali huruf besar. Kemudian yang kedua, lower case, mengubah kata atau kalimat dengan huruf kecil semua. Maksudnya seperti itu. Nih, misalkan ada naskah ini ya. Misalnya, ini naskahnya semuanya huruf besar semua. Ya, kemudian semuanya ini akan kita ubah menjadi huruf kecil. Nah, caranya kita blok. Ya, setelah itu kita kembali ke icon yang ini, chain case, kemudian ke lower case. Nah, semuanya menjadi kecil. Ini berlaku bukan hanya dari huruf besar semua menjadi huruf kecil. Misalnya dalam satu kalimat ada huruf besar, huruf kecil, kemudian akan kamu ubah menjadi huruf kecil semua. Nah, itu juga bisa ya. Coba ya, misalnya yang ini nih, kamu coba dulu nih. Ini kan awalnya huruf besar nih, kemudian kita ini lower case. Nah, semuanya akan menjadi huruf kecil itu ya. Kemudian selanjutnya adalah upper case. Nah, kalau upper case itu dari huruf kecil, dari huruf kecil atau huruf besar, ada huruf besar, ada huruf kecil, semuanya akan dirubah menjadi huruf besar. Ya, misalnya nih, di sini ada yang besar, ya. Kemudian di sini ada juga yang ada besar, ada kecil, ya. Tapi ini akan dirubah menjadi huruf besar semua, bisa ya. Nah, tinggal di blok aja, kemudian mencari ke upper case. Nah, semuanya kan huruf besar semua ya. Pokoknya hasilnya akan menjadi huruf besar semua, itu menggunakan upper case. Yang selanjutnya, capitalize each word, mengubah awal kata dengan huruf besar. Jadi yang tadinya semuanya, misalnya semuanya huruf besar atau semuanya huruf kecil atau bercampur, akan dirubah dengan semuanya sama, awal katanya saja dengan huruf besar. Kita coba ya, di blok dulu, kemudian ke A, kemudian kita pilih yang capitalize each word. Nah, perhatikan semua awal kata sudah menjadi huruf besar, tetapi selanjutnya menjadi huruf kecil ya. Itu disebut dengan capitalize each word. Yang terakhir, toggle case.
Toggle case itu kebalikannya dari capitalize each word. Yang tadinya awalnya huruf besar, kalau yang di sini adalah awalnya justru menjadi huruf kecil. Coba kita praktekkan sama-sama. Kita ke blok, kemudian menuju icon change case, kita klik atau pilih toggle case. Nah, lihat ya, masa M-nya kecil, pandemi P-nya kecil. Itulah pembahasan tentang change case. Mudah ya, silahkan dicoba-coba di rumah. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang drop cap. Apa itu drop cap? Drop cap adalah variasi penulisan huruf atau kata pada awal paragraf. Penulisan ini biasanya untuk surat kabar, majalah, novel, dan sebagainya. Ada 3 pilihan, ada no one, drop it, dan in margin. Ketiganya akan Misika jelaskan sekaligus dengan mempraktekkan ya, yaitu caranya. Karena di sini adalah variasi penulisan awal pada huruf atau kata ya. Jadi bisa kamu variasinya berupa hurufnya atau katanya. Kalau misalnya mau hurufnya ya yang kamu blok itu katanya aja, huruf 1 aja. Nah, ini kan yang akan dibuat drop cap-nya ya, yang D-nya saja. Itu ke menu insert, kemudian cari icon drop cap yang sebelah kanan. Nah, ini nih, kemudian kamu klik pilihannya. Kalau no one ya tidak berubah. Kalau drop it, nah seperti ini, seperti masuk tetapi masih di dalam, tapi hurufnya besar sendiri. Tapi kalau yang in margin, nah seperti ini terpisah. Nah, itu pilihannya. Tapi misalnya kamu yang akan kamu ubah itu awal katanya, ya udah tinggal yang di blok, jangan 1 huruf aja tapi 1 kata awal. Seperti tadi, kamu pilih salah satunya ya, ini atau satunya. Itulah yang disebut atau pengertian dari drop cap. Sangat mudah, silahkan coba-coba di rumah. Ya, kegiatan selanjutnya yaitu pembahasan atau lebih tepatnya mengingat kembali tentang font size, dan perataan teks. Kalau font adalah istilah untuk merubah bentuk huruf atau pilihan pada bentuk huruf. Ya, misalnya nih, yang ini ya nak ya, ingat kan? Kalau merubah bentuknya lagi ya udah tinggal kamu blok aja, kemudian ke icon ini ya, kamu cari pilih deh. Nah, seperti itu ya, itu untuk merubah bentuk huruf atau biasa disebut dengan icon font. Kalau font size apa? Font size itu untuk merubah ukuran huruf ya, tinggal di blok aja. Misalnya ukuran hurufnya yang akan dirubah, kemudian kamu ke pilihan ini. Misalnya kan ini 22, mau diganti 10 lebih kecil atau mau yang lebih besar ya. Itu disebut dengan font size atau merubah ukuran huruf ya. Kemudian yang terakhir yaitu perataan teks. Perataan teks adalah tentang posisi teks. Ingat ya. Jadi maksudnya posisi teks itu kita lihat pinggirannya si teks itu mau rata kiri ini ya, align left atau center, atau ini rata kanan ya, atau rata kanan kiri. Boleh kita coba-coba aja. Yang pertama misalnya ini rata, mau coba rata kiri, ya udah kita klik yang rata hanya kirinya saja, kanannya tidak rata. Atau mau rata tengah, kita blok aja. Nah, ratanya di tengah-tengah, kanan kirinya tidak rata. Kemudian kalau mau rata kanan, kita coba aja. Nah, ingat lihat sebelah kanannya lebih rata, kirinya malah tidak rata. Atau mau rata kanan kiri, ya udah tinggal di blok aja. Misalnya kemudian kita pilih. Nah, kanan sama kirinya sama-sama rata. Ini hanya mengingat saja ya, mudah-mudahan masih ingat dan dapat mempraktekkan. Terima kasih.
Ya, kita lanjut ke paragraf berbutir, paragraf penomoran, dan kolom. Kita bahas dulu yang paragraf berbutir dan paragraf penomoran. Ini juga sifatnya mengingatkan saja. Jadi kalau paragraf berbutir adalah membuat naskah itu menggunakan simbol. Ya, yang ini ya, ikonnya bullets biasanya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Caranya bisa ada dua cara, misalnya katanya atau naskahnya sudah ada, ya kita tinggal blok, kemudian kamu klik pada pilihan, kamu pilih salah satunya misalnya. Atau misalnya di awal penulisan, jadi belum ada naskah yang akan kamu beri ini, belum ada naskah yang akan kamu beri penomoran berbutir misalnya, jadi baru mulai, kamu pilih dulu. Nah, ini misalnya kancil buaya. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan paragraf penomoran. Misalnya mau sudah ada naskahnya atau teksnya, kemudian kamu akan nomorin, ya bisa kamu blok dulu, kemudian kamu pilih pada penomoran. Ya, kamu pilih modelnya yang sesuai, misalnya ini. Atau dengan cara yang kedua, misalnya cara yang kedua ya, ini kayak tadi, enter, kemudian kamu pilih dulu ya, misalnya mau pakai ABC atau 12, bisa pilih yang ini ya, ini kancil, kamu enter akan otomatis menjadi kedua, seperti itu ya. Kemudian yang pembahasan terakhir tentang kolom. Kolom itu adalah membuat yang tadinya ini namanya satu kolom nih ya, akan dibuat menjadi beberapa kolom. Itu naskah bisa ya. Contohnya akan bisa praktekkan langsung ya, coba ya. Jadi kolom itu seperti ini. Misalnya ini kita blok dulu, kemudian ke layout. Nah, ini ada ikon kolom, kita pilih. Kalau 2 menjadi 2 kolom tuh kan. Kalau misalnya 3, yang pilih menjadi 3 kolom tuh. 4 dan sebagainya. Ini left, kolom yang ini lebih lebar, yang ini lebih kecil ya. Kemudian kalau right, nah, atau mau bentuk lain bisa, itu ada di more kolom. Nah, ya, ini sifatnya mengingatkan saja kok, udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau mau kolom ya udah tinggal di blok mana naskah yang akan di kolom, kemudian ke menu layout dan pilih ikon kolom. Di situ ada beberapa pilihannya, kamu pilih yang sesuai dengan keinginan bentuk naskah kamu. Silahkan lagi dicoba di rumah. Ya, seperti biasa ketika Mensika sudah selesai membahas materi, maka ada tugas untuk Ananda semua. Ada 4 soal di sini. Kamu jawab, jawabannya kamu tulis pada buku tulis. Ingat ya, jawabannya harus bersumber pada materi di video ini, tidak pada sumber yang lain ya. Ya, setelah selesai kamu menjawab soalnya, kamu foto seperti biasa dengan menyertakan, jangan lupa menyertakan nama, kelas, dan nomor absen. Kirimkan ke Miss Ika secara tepat waktu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi dan mempraktekkannya pada bab 5 untuk Ananda kelas 5. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan lupa tugasnya kamu kerjakan dengan baik dan disiplin. Sampai ketemu pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.